kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur samurasul yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, amin. Saya doakan yang sudah mendengarkan bahkan mengikuti lantunan sholawat hariah, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Dan mudah-mudahan syafaat itu membentuk menjadi kekebalan imunitas kita sehingga kita dijauhkan dari wabah, ya, dijauhkan dari virus-virus, ya. Alhamdulillah. Hari ini saya bersama saudara saya semua yang insya Allah kita mau OTW, ya, on the way perjalanan ke notaris. Jadi beliau-beliau ini adalah selaku pengurus dari insya Allah kita akan bentuk satu yayasan sebagai payung hukum, ya, insya Allah. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat, Mental kaya teko kabeh wujud. Komentar dulu. Yang sudah wujud saya doakan. Yang banyak utang secepatnya utangnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat kerja secepatnya mendapatkan pekerjaan. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, ya. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh. Amin, amin, rabbal alamin. Spesial doa untukmu hari ini, mudah-mudahan dijabah Allah. Saya doakan dengan ikhlas. Yang belum punya rumah secepatnya bisa beli rumah yang besar dan cash tahun ini, tunai, amin. Yang belum bisa beli mobil secepatnya bisa beli mobil tunai cash yang bagus. Tapi jangan lupa sedekahnya yang gede juga, ya kan? Karena sedekah itu insya Allah buat kalian kaya. Dan juga perbaiki sholatnya, ibadahnya, sholawatnya dikencengin. Karena sholawat itu juga bikin kaya, insya Allah. Karena saya sudah membuktikan. Alhamdulillah seluruh sambung rasa. Kita ini sedikit bincang-bincang, ya. Sorry saya ngap banget saya pakai masker tuh, nggak kuat saya. Takutnya stok oksigen saya di otak semakin berkurang, Abu ya. Yeah. Hari ini saya bersama beliau, Abu ya Imam dan Ustadz Ilham dan saudara saya Mas Yudi, ada mertua, saudara saya semua di sini, ya. Beliau-beliau ini alhamdulillah dengan ikhlas, ya, mau membantu saya untuk bikin satu payung hukum, ya, yayasan, ya, payung hukum, ya, Abu ya. Nah, sedikit banyak nanti biar Abu ya sedikit jelaskan sebenarnya, Abu ya, yayasan ini apakah hanya untuk payung hukum aja sih sebenarnya, Abu ya? Kalau untuk yayasan sebenarnya, karena beliau lebih pakar, ya, dalam bidang pemahaman masalah hukum. Iya, iya, siap. Kalau yayasan ini satu, kenapa kita daftarkan supaya kita bisa sinergi dengan pemerintah, supaya ketika pemerintah membutuhkan sumber daya yang belum ada di pemerintah, tapi di yayasan kita ada terkait dengan program yang ingin dijalankan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kita bisa
bekerja sama dengan pemerintah gitu untuk mewujudkan apa yang memang sedang direncanakan demi kesejahteraan masyarakat secara umum, baik dari bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti setelah semuanya terpenuhi persyaratannya, terdaftar di Kesbangpolinmas Kabupaten juga, Kabupaten Bogor ya Ki ya? Siap, Bogor. Masuknya semua program-program Yayasan KSR Ki Sambung Roso eksistensinya betul-betul dirasakan oleh masyarakat, sangat-sangat bermanfaat, dan program yang secara umum yang akan dilaksanakan ke depannya pun bisa betul-betul terlaksana dengan baik. Amin, amin, dengan amin. adanya restu dari pemerintah, karena bagaimanapun saat ini kita bersama-sama sedang bersiap-siap untuk berangkat ke notaris demi memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi demi istilahnya terselenggaranya, terwujudnya cita-cita daripada Ki Sambung Roso Aki, beliau pendiri yayasan tersebut, demi masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Semoga semuanya dengan adanya yayasan nanti betul-betul dapat terarahkan sesuai dengan syariat agama. Amin. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Terima Mungkin kasih. cukup, ya. Terima kasih banyak Abuya ya. Abuya ini juga sebagai penasehat di dalam sisi hukum ya. Juga sebenarnya juga ada kita untuk lawyer sendiri ya, Abuya ya. Cuman kebetulan mungkin masih dalam perjalanan ya beliau ya, lawyer kita. Untuk memperkuat karena di Indonesia ini memang diharuskan ya, sesuai kemarin saya sharing dengan wakil MPR Gus Jazuli. Beliau juga bilang wah memang harus memang harus ada payung hukum yayasan. Alhamdulillah saya waktu itu bertemu sama beliau di Banten ya, di Banten Abuya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abuya. Setidaknya adanya payung hukum ini kita juga lebih bisa eksistensinya lebih mantap ya. Amin. Lebih artinya di mata bukan pemerintah ya, pemerintahan Betul. kita lebih jelas ya Bu ya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan ini juga ada beliau sebagai penasehat agama juga, termasuk beliau ini mungkin sedulur Sambung Roso juga sering ya ngelihat ya, beliau adalah Ustadz Ilham ya. Di sini beliau sebagai penasehat kita juga, spiritual juga, mungkin bisa sedikit doa dan balighani walau ayat Ustadz untuk yayasan kita ini agar lebih ke depannya bagaimana, atau nasihat sedikit buat kita semua Ustadz, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu, wa a'azza zundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, salawat serangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita keluarga besar daripada Ki Sambung Roso sebentar lagi akan berangkat ke notaris untuk supaya mendapatkan payung hukum. Ini karena kita tinggal di pemerintahan harus begitu, supaya diketahui dengan orang banyak dan ada barokahnya, sehingga kita berbuat itu ada manfaat buat orang lain. Sebab kata Nabi, orang yang paling baik itu orang yang banyak bermanfaat kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa terbantu sebab ya kita kerja seperti ini dan diketahui juga oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan semua kerja daripada Ki Sambung Roso keluarga besar mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mintakan kepada Allah sehingga ada barokahnya setiap langkah perbuatan yang kita kerjakan. Kita niatkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sekelumit. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menegakkan dinul Islam di permukaan dunia ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz ya, Abuya dan
semua sedulur kita satu-satu di sini. Saya nggak bisa mempersilahkan ngobrol nanti terlalu lama karena kita harusnya janjiannya itu jam 10 ya, tapi dekat sih notarisnya dari sini. Yang jelas di sini saya mengingatkan kembali, di Indonesia ini kita harus bijak dalam bersosial media ya, karena hati-hati apalagi kalau sudah ada payung hukum. Teman-teman sedulur sambung Roso, hati-hati untuk menyebarkan berita-berita hoax ya Abu ya, fitnah itu ada tadi, karena pasti bisa dikenakan pasal ITE. Karena saya tahu ada beberapa orang ya di sosial media pastilah ada yang nggak suka. Nah bagi kalian yang nggak suka dengan keberadaan saya ingatkan kembali ya, saya ingatkan kembali, hati-hati dalam berkomentar di sosial media, karena itu pasti bisa dikenakan pasal ITE ya Abu ya. Komentar itu Abu ya, screenshot bisa dan polisi sekarang lebih cerdas, lebih mantap. Bapak polisi kita ada cyber, iya, cybercrime itu nanti bisa terlacak komentarmu itu. Jadi saya sarankan jauh lebih hati-hati ya, karena 1 kali 24 jam pasti terciduk ya. Karena paranormal sekarang kalah sakti sama polisi. Polisi lebih sakti daripada paranormal. Tapi sesungguhnya hakikatnya nggak ada orang sakti di dunia ini. Yang sakti hanya Allah. Dan saya ingatkan lagi, mohon maaf nih, ini biar pengurus kita ini biar paham, Ki Sambung Roso bukan ulama. Jauh dari itu, saya bukan kiai, bukan ustadz, ya bukan gus, jauh dari itu. Saya hanya hamba Allah yang doif, yang goblok, karena yang maha cerdas hanya Allah. Dan saya bukan dukun, apalagi paranormal. Saya pria normal, sudah punya ya, pria normal. Jadi kalau ada yang ngomong, wah ini tempatnya dukun, bukan. Di sini tempat iya karena budua, iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Saya kembalikan di situ. Hampura. Kalau ada salah persepsi tentang kalian, asumsi kalian tentang saya, ya. Jadi saya ingatkan yang datang di sini, kita kembalikan ke syariat, ke jalan Allah. Yang mungkin sudah tersesatkan oleh dukun-dukun paranormal yang berkedok agama, yang kemudian memberikan satu media di mana dia dijauhkan dari syariat. Saya sudah paham. Dan saya paham Abu ya, yang benci saya pasti orang-orang seperti itu. Biar nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah insya Allah teman-teman Banten dan lain sebagainya, termasuk Abu ya yang ada di Tangerang ya. Beliau ini orang yang luar biasa. Mungkin teman-teman kepemerintahan sudah ada yang paham ya. Nah, saya didukung, alhamdulillah, terima kasih banyak. Karena mungkin beliau tahu siapa saya ya, tujuan saya juga gimana ya. Jadi mohon teman-teman yang mungkin sejalur dengan saya, sejalan dengan saya, jika tidak berkenan dengan saya, dibicarakan datang ke Pendopo Sambung Roso, ngobrol bagaimana ya. Boleh cari duit tapi dengan cara yang halal ya Bu ya, boleh seperti itu. Jadi boleh, oke lah, butuh sandang panganmu, bolehlah makanmu di situ, tapi jangan menipu klienmu, slow aja ya. Jadi bantulah dengan sesuai syariat agama, jangan keluar dari jalur syariat ya. Dan saya ingatkan lagi, sudah banyak penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Roso ya, bobol duit banyak, korbannya banyak Abu ya, terutama di luar negeri, tentang pesugihan uang gaib, dana gaib, mengatasnamakan saya. Ini saya ingatkan ya, 1 kali 24 jam kalau situ tetap memanfaatkan nama saya akan proses ya, karena sudah ada banyak 15 juta, 7,5 juta kena. Nah, bodohnya dia tidak konfirmasi dulu. Jadi dia nggak mau video call, kan sudah saya bilang video call dulu. Bener nggak itu Ki Sambung Roso yang asli? Karena nomornya hampir mirip, beda nomor depan aja. Saya 0812177, di situ nggak 08131. Ada sampai sekarang, dan fanpage Facebooknya ada. Masya Allah luar biasa itu. Jadi dia banyak menipu mengatasnamakan saya, profil saya yang dipakai. Nah bagi kalian yang punya akun Facebook tersebut, itu sudah saya screenshot, tinggal saya laporkan. Saya maafkan 1 kali 24 jam kalau situ datang ke saya ya, karena ini harus diurus ya Bu ya. Betul, karena bahaya, itu pencemaran nama baik. Dan nama Ki Sambung Roso itu sudah ada hak ciptanya, saya sudah mengurus, sudah ada hak cipta, termasuk logo saya sudah urus. Nah situ memakai nama saya, artinya itu sudah diproses secara hukum ya Bu ya. Betul. Nah itu, jadi saya tekankan di sini, Ki Sambung Roso nggak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib, atau pesugihan tetek bengek, dukun-dukun preketek tersebut ya. Dan saya ingatkan, tempat di sini gratis untuk terapi, gratis khusus hari Minggu. Tapi saat ini mohon maaf, karena saya ngikuti aturan pemerintah PPKM, saya stop dulu. Jadi jangan berkecil hati, katanya gratis ternyata ditutup. Saya ngikutin aturan pemerintah ya, karena kita ngikutin aturan pemerintah sama dengan syariat agama ya, kita ngikutin, ada aturannya. Jadi monggo gratis di sini hari Minggu, terapi non medis yang berkaitan dengan gaib, kena santet dan sebagainya, saya gratiskan hari Minggu. Itu ya. Jadi jangan berpikir di sini komersial, tetap hari Minggu saya gratiskan. Nah, itu aja pesan saya. Jadi hati-hati,
Karena sering sampai tadi malam pun masih ada nomor tersebut juga sama. Tinggal saya up, saya laporkan nanti di, nggak tahu nanti Mas Yudi di Polda Metro atau di Mabes Polri, saya nggak tahu. Yang jelas itu harus diusut karena sudah pencemaran nama baik. Itu ya sedulur Samuroso. Terima kasih yang sudah wujud komentar. Mudah-mudahan kalian sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Yang nggak percaya COVID wis sakarepmu whatever. Tapi saya ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan terus malah frontal atau ekstrim ya melawan pemerintahan. Jangan. Bagaimanapun pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik pada masyarakatnya. Begitu ya. Betul. Pada rakyatnya. Jadi jangan ekstrim. Kita spiritualis, ayo kita sama-sama mencerdaskan spiritual bangsa. Karena spiritual bangsa ini anak-anak masyarakat ini mulai melemah. Imunitasmu lemah juga karena situ jauh dari Allah. Yakin sama Allah. Karena saya sangat yakin, seyakin-yakinnya COVID-19 atau Corona itu tidak mematikan. Ya, protes saja bilang ke Pak Jokowi nggak apa-apa. Saya bilang Pak Jokowi, COVID itu tidak mematikan. Karena apa? Yang mematikan kan Allah. Betul. Itu kan antaran saja. Ya, makanya nggak kena COVID pun tetap mati ya Ustadz ya. Bisa-bisa aja kena air juga mati sama aja. Tapi tetap ingat jaga imunitas ya. Broadcast itu sudah mantap, ikutin aturan pemerintah sudah mantap, jangan semena-mena ya. Terus jangan karena Allah, wah pokoknya Allah, tetap harus ada ikhtiar ya. Orang situ minum juga nggak minta Allah mana Allah airnya kan, nggak, tetap ada gelas ngambil, itu ikhtiarnya broadcast ya. Sehat buat kalian semua, terima kasih banyak Abu ya. Kita OTW ke sana, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan yang di sini semuanya disehatkan, dipanjangkan usianya, penuh keberkahan dan lancar semua, deras semua rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.